rosarionya saya masih agak janggal sih menurut saya. Oke. Itu aja sih. Oke, pertanyaan saya, saudaraku beri, Salam Maria itu sangat biblis atau tidak? Kalian bilang sola Skritura, tetapi kalian tidak pakai Salam Maria yang sangat kitab suci. Oke, sekarang kita mau lihat, Rosario itu bukan peristiwanya Maria, tetapi bersama dengan Maria merefleksikan peristiwanya Yesus. Kita mulai dari situ dulu. Contohnya nih, hari Minggu adalah peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama Katolik yang ada di atas, yaitu Maria punya atau Yesus punya? Yesus. Sebutkan peristiwa mulia pertama. Yesus bangkit dari antara orang mati. Beri bersama Maria merenungkan peristiwa kebangkitannya siapa? Yesus. Kedua, Yesus naik ke Yesus surga. naik ke surga. ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. keempat, Maria diangkat ke Maria surga. diangkat ke surga. kelima. Maria dimahkotai di surga. Semua ada dalam kitab suci. Kita mau lihat Maria dimahkotai. Perempuan di dalam Wahyu 12 ayat 1 punya apa di dia punya kepala? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Diangkat ke surga ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Tempat yang tidak ada lagi ular, artinya tidak ada setan. Tempat yang tidak ada lagi ular. Ular itu siapa? Ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Artinya tempat yang tidak ada lagi iblis. Beri hanya satu yang tempat yang tidak ada iblis lagi. Di mana? Di surga. Selesai. Tempat yang dibawa ke tempat yang mana? Ayat ke-6. Tempat yang disiapkan siapa untuk perempuan ini? Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, sebab ia dipelihara di situ 1000. Tidak ada kata sebab itu. Supaya. Baca kembali. Engkau bilang sebab. Di mana tidak ada kata dalam sebab, kau taruh sebab lagi di situ. Baca kembali. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tuhan yang menyiapkan tempat bagi perempuan itu, saudaraku. Free. Dan dipelihara 1000 tahun selanjutnya. Artinya di dalam numerologi Wahyu, tak berhingga, selama-lamanya, infinitif. Sekarang pertanyaanmu. Sekarang kau bilang bingung Rosario. Peristiwa sedih. Pertama. Romo. Ya, kau bilang Rosario, saya jelaskan semua Rosario dulu. Yang di Wahyu Peristiwa itu sedih. Objeknya Maria. Ada 2 penafsiran. Yang pertama Maria, yang kedua gereja. Perempuan, kenapa itu Maria? Karena ayat 5-nya. Perempuan ini melahirkan berapa anak? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Pertanyaan saya, siapakah yang melahirkan seorang raja di situ? Belum ada nama.
Perempuan, belum ada nama di situ. Namanya perempuan. Perempuan. Karena kita Pak, Indri, engkau tahan di situ, itu penting, pertanyaan penting sekali. Oke, Robert, engkau ke Lukas, Robert, engkau ke Lukas 1 ayat 32. Kita kembali yang tadi. Bri, perempuan itu melahirkan berapa anak? 1. Dan anak itu mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, artinya dia seorang raja. Mau tahu lagi penekanan di ayat itu, dia dibawa ke tahtanya. Dan kita harus tahu bahwa perempuan itu melahirkan seorang raja. Kalau begitu, di dalam pernyataan malaikat Gabriel, perempuan yang melahirkan seorang raja itu siapa? Oke, Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Engkau akan melahirkan seorang raja, tetapi engkau ini siapa? Ayat 26. Nama perawan itu siapa? Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Siapa yang melahirkan seorang raja di Wahyu? Kalau begitu, Bri? Maria. Oke. Sekarang bagaimana pernyataan dalam konteks kedua adalah gereja, oke? Oke, ini penting sekali. Lihat kalian, penting sekali di situ. Karena apa? Karena ayat 17-nya, Indri. Anggota gereja. 17. Maka masih Wahyu 12 kan kata? Ya, saya bilang engkau dari Wahyu 12, engkau lari kemana? Engkau tahan di situ. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itulah anggota gereja. Saya lebih memilih kepada Maria karena ayat 1, ayat 5 melahirkan, ayat 17 dia dibenci oleh setan, iblis, supaya memenuhi nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15. Melakukan permusuhan dan melakukan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Beri yang kau bisa mengerti. Karena itu, semua yang membenci gereja adalah iblis. Karena itu, yang omong buruk tentang Bunda Maria adalah iblis. Yang menjelekkan Bunda Maria adalah iblis. Karena engkau tanya tentang Rosario, saya tidak akan fokus di Mariologi. Oke, yang peristiwa sedih. Pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Indri, engkau baca. Yang kedua, brother. Yesus didera. Ketiga, Yesus dimahkotai duri. keempat, Yesus memanggul salibnya ke Kalvari. kelima, Yesus wafat di salib. misteri tentang Yesus. Peristiwa gembira. Pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Lukas 1:26. Kedua, Maria mengunjungi Elisabet. Lukas 1:39. Ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Lukas 2, Markus, Yohanes tidak. Oke, yang ketiga, yang keempat, Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Lukas 2:3. Kelima, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Lukas 2:38.